Handphone. Ya, Yuk. Anas nih. ya Kapet gimana tadi hasil dari datang ke di dalam Ya, setelah kita berbicara dengan proses ya, jadi disampaikan bahwa memang ternyata hari kemarin berkas memang sudah dikembalikan, ya, dikembalikan terkait dengan adanya satu kekurangan dari keterangan dari ahli dan ada beberapa keterangan lain yang mesti dilengkapi oleh pihak penyidik. Ya, itu yang disampaikan tadi. Mungkin nanti selanjutnya kita juga akan menanyakan juga ya kepada pihak penyidik. Kira-kira dari pihak keterangan dari pihak kami atau saksi dari pihak kami apakah ada yang kurang atau tidak, agar jangan sampai dan menghindari adanya bolak-balik berkas perkara seperti ini sehingga tidak ada satu kepastian. Apa aja mungkin yang harus dilengkapi, Pak? Mungkin secara teknis saya nggak bisa sampaikan, mungkin nanti langsung tanyakan ke Penkum sini atau ke Humas Polda Metro ya. Kalau untuk hal tersebut saya belum bisa menyampaikan, bisa langsung tanyakan lagi nanti ya. Berarti sebenarnya udah P21 sebenarnya belum sih, Bang? Sampai dengan saat ini belum dinyatakan lengkap, berarti belum ada P21 dari pihak BPU, seperti itu. Berarti kekurangannya memang dari pihak dari penyidik yang belum melengkapi dari saksi ahli gitu ya, Bang? Berdasarkan dari keterangan tadi yang disampaikan oleh JPU-nya, disampaikan seperti itu, ada beberapa kekurangan berkas dokumen. Aku sudah mulai lega. Jadi bingung sih sebenarnya, kalau saya bukan malah lega, malah makin bingung gitu ya, karena saya ini kan hanya menuntut keadilan di sini gitu, hanya ingin keadilan ditegakkan seadil-adilnya tanpa ada yang diistimewakan dalam kasus ini. Karena saya juga menjalani kasus ini dengan peraturan sesuai dengan aturan negara yang baik, sehingga saya juga kepingin di sini diberlakukan yang sama, tidak ada pihak-pihak yang dikhususkan atau pihak-pihak yang kebal hukum. Karena saya khawatir sekali ada pihak-pihak yang kebal hukum dan juga ada pihak-pihak yang dikhususkan, khawatir. Makanya saya menghormati seluruh instansi negara, termasuk Kejaksaan Tinggi, termasuk juga Polda Metro Jaya gitu. Bahwa perkembangan kasus saya kemarin saya sudah tanyakan sama kuasa hukum saya sekaligus keluarga juga. Saya sudah menanyakan bahwa sudah lengkap nih semuanya, sudah ditaruh di kejaksaan gitu, berkasnya sudah dilimpahkan kejaksaan, tinggal menanti saja gitu. Tapi menantinya panjang sekali dan proses pengembalian ini tidak hanya 1-2 kali, seingat saya udah berkali-kali kurang dilengkapi sampai pada yang saat ini memang agak lama dikembalikannya. Kalau saya tidak salah beberapa bulan. Pada saat hari ini saya kesini, ternyata berkasnya baru dikembalikan kemarin lagi ke penyidik. Saya bingung lagi gitu, apa sih yang kurang lengkap? Maksudnya kan kita sudah tahu pasti saya yakin juga pihak kepolisian dan pihak kejaksaan profesional gitu dalam menangani kasus ini, pasti harusnya tidak perlu berlarut-larut sampai memakan waktu 1 tahun lebih gitu. Ini saya sudah hampir 2 tahun kasusnya, tapi kok masih bolak-balik, saya jadinya bingung. Kayak sekarang hari ini saya udah ke Kejaksaan Tinggi, berarti saya harus balik lagi nih hari ini ke Polda Metro Jaya. Saya mungkin minta perhatian aja sih untuk para petinggi, untuk Bapak Kejaksaan Tinggi, Kejagung, Jampidum, semuanya pihak-pihak termasuk juga pihak Polda Metro Jaya untuk lebih memperhatikan lagi kasus ini, karena semua warga negara menurut saya memiliki hak yang sama. Jangan sampai ini menjadi pertanyaan publik juga gitu. Sudah ada orang dengan kasus 2 tersangka. Yang pertama ilegal akses atas laporan ke penyidik sendiri yaitu polisi. Yang kedua atas undang UU ITE yang juga sudah jadi tersangka sejak tahun lalu, hampir 1 tahun. Kenapa ini masih berlarut-larut gitu? Karena kan yang saya bicarakan tadi gitu, kalau seandainya kasus saya kan juga bukan kasus yang membingungkan, dan juga barang bukti yang sudah kami berikan sangat lengkap, juga saksi-saksi ahli juga saya rasa sudah sangat banyak dan juga sudah sangat lengkap sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan gitu, sehingga mudah-mudahan setelah ini berkasnya tidak di bolak-balik gitu. Kasihan juga berkasnya ya, saya juga
ngelihat berkasnya kok jadi kesana kemari kayak Ting Ting nggak apa-apa kayak gitu. Jadi saya jadinya bingung juga sih. Saya jadinya jujur hari ini saya sangat bingung. Tidak ada kepastian hukum yang saya dapatkan, nggak ada kejelasan, makanya saya lagi-lagi minta untuk Kejati, Bapak Kepala Kejati dan juga Bapak Jampidum, Kepala Jampidum juga untuk memberikan perhatian khusus, dan saya minta tidak ada diistimewakan dalam masalah hukum, tidak ada yang dikhususkan dan tidak ada yang kebal hukum dalam kasus saya ini. Mudah-mudahan seperti itu, dan sekarang saya akan coba lagi menanyakan untuk konfirmasi gitu. Sebagai warga negara yang baik, saya tidak mau mendapatkan informasi dari satu pihak, maka saya akan dapatkan dua belah pihak. Dari pihak kejaksaan saya sudah dapat kejelasan, maka saya akan menanyakan lagi kejelasan ini untuk di pihak Polda Metro Jaya. Berarti hari ini ke Polda? Hari ini ke Polda? Mau nggak mau nih, Langsung atau gimana Kak? langsung. Berarti Dan langsung mau Habib ya? sendiri ada ini nggak sih kayak udahlah Gak ada hubungannya Mbak, ini kasus saya pribadi kasus ini sebagai pelapor dan saya udah punya kuasa hukum. Kebetulan kuasa hukumnya om saya sendiri, kakak kandung saya sendiri, jadi saya rasa udah ada pihak keluarga yang mewakilkan. Kak Putri, kemarin kan sempat yang bersangkutan pernah ditahan ya, tapi akhirnya bebas dan Ya itu sih yang jadi pertanyaan saya, 2 kali ditangkap, 2 kali dibebaskan. Yang saya bingungnya lagi, pertama kali ditangkap sudah ada preskon besar-besaran gitu ya oleh Humas sendiri, tiba-tiba bebas. Saya juga bingung, saya kan orang awam hukum, makanya saya bingung, banyak bingungnya dalam kasus ini. Makanya saya berharap semoga tidak ada yang namanya kebal hukum, tidak ada yang diistimewakan, tidak ada cacat hukumnya lah menurut saya gitu. Karena yang saya lihat kan membingungkan saya gitu. Kalau seandainya berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya saya nggak bingung, karena saya juga nggak lemot-lemot amat, nggak bodoh-bodoh amat juga gitu. Berarti Mungkin dari Bang Habib sendiri bilang menduga dari pihak sebelah sana ada sesuatu. Tidak, kita tidak boleh suuzon Mbak. Saya tidak ada suuzon. Cuman gini loh, ketika jalur kita tahu jalurnya nih. Kalau ada yang keluar jalur maka kita tahu. Untung saya diajarin sama om saya dan kakak saya juga secara hukum gitu. Jadi kalau kita mainnya sesuai dengan jalur hukum yang ada di Indonesia, di negara kita, sehingga kalau tidak ada yang sebagaimana mestinya pasti kita akan tahu mudah gitu. Tapi kita tidak mau menerka ABCDF, itu capek banget. Tapi ya mau kita tegaskan di sini untuk Bapak Kapolri, untuk Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri, dan juga untuk Bapak Jampidum, Kejaksaan Agung, untuk bisa menyamaratakan hak-hak setiap warga negara. Tidak ada yang dispesialkan, tidak ada yang dikhususkan, dan tidak ada yang kebal hukum dalam perkara saya khususnya dan perkara apapun. Hari ini ke Krimum hari ini Polda jam berapa? Krimum jam berapa? Langsung. Ke Krimum? Bisa dijelaskan Iya. maksudnya bentuk krimum sendiri? Krimsus mungkin ya. Krimsus ini bakal ngapain? Jelasin om. Bagaimana? Mau ngapain? Agendanya Bisa numpang makan. Oh, mempertanyakan Yang sedih Pertama, agenda agenda hari ini kita meminta klarifikasi bagaimana sampai di mana progres yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik, gitu ya. konsultasi dari berarti Kejati ya. sendiri Nah, konsultasi tidak, tapi sifatnya meminta Keterangan. klarifikasi progresnya sudah sampai sejauh mungkin mana. mempertanyakan dari Kejati sendiri mungkin ada waktu memberi waktu sampai kapan kepada penyidik untuk akhirnya dikembalikan lagi ke kejaksaan sendiri? Belum ada. Kita sesuai dengan hukum acara yang berlaku saja seperti itu. Ya, mereka ada berita acara koordinasi yang harus mereka lakukan. Ya itulah kesepakatan antara penyidik dan juga jaksa penuntut umum bagaimana mempersiapkan berkas ini untuk betul-betul siap dari aspek formil maupun material guna pembuktian nantinya pasal-pasal yang akan didakwakan di pengadilan. Karena adalah tugasnya pihak JPU ya mewakili ya kepentingan setiap warga negara Indonesia yang merasa dirugikan. Ya, kepentingan kita diwakili oleh mereka, oleh jaksa. Jadi nantilah mereka juga yang akan menyidangkan kasus ini di pengadilan, sehingga untuk itu mereka harus mempersiapkan segala macam sesuatunya agar supaya nantinya jangan sampai pada saat di pengadilan ya kasus ya secara materi untuk pembuktiannya tidak dapat dibuktikan ya, sehingga akhirnya mereka perlu mempersiapkan segala macam sesuatunya, entah itu keterangan, entah itu barang bukti atau dari ahli-ahli, itu yang perlu mereka persiapkan.
Nah, untuk itulah makanya kita nanti akan ke Polda menanyakan apa sih yang diminta oleh pihak jasa penuntut umum, ya. Kesulitan apa sih? Apa yang bisa kita support, bisa kita bantu, keterangan apa yang bisa kita berikan? Seperti itulah sifatnya, ya. Kak Putri, ini kan kondisinya lagi Kan lagi hamil. lagi badan dua nih. Yang mana nih? Yang mana nih? Nah, Ya, pertanyaan sama lebih ke Oh, nah gimana ini? Capek, aku udah capek banget karena buat aku juga baru tahu ya Om kalau proses hukum itu ternyata panjang sekali dan selama ini saya hampir 2 tahun. Ya itu tadi sih yang saya capai sebenarnya adalah upaya pembangunan atau berita publik yang simpang siur, bahkan ada yang memberitakan lagi katanya Kartika Putri menolak damai. Kok minta damainya pas sudah jadi tersangka gitu, padahal pada saat mediasi kami sudah terbuka untuk damai. Padahal dari awal pertama kali kenalan saya pribadi sudah tabayun, diledekin, mediasi ditekankan ya, mediasi pihak sana yang menolak terjadinya proses perdamaian. Jadi kalau ada pihak sana yang bilang saya nggak mau damai, kok minta damainya pas sudah jadi tersangka gitu. Dengan kondisi berbadan dua ini mundar mandir. Capek lah, dan juga jangan juga dibilangin aduh si Kartika Putri pendendam banget sih ngelaporin terus, minta diterusin. Jangan salah, pihak terlapor atau tersangka pernah melaporkan saya atas 2 kasus di Sumatera Selatan, tapi alhamdulillah diberhentikan karena tidak cukup barang bukti. Jadi jangan bangun citra publik atau opini publik yang negatif ke arah saya terus. Makanya saya pengen ini selesai sebenarnya, biar pihak sana stop, berhenti ganggu kehidupan saya, itu aja sih. Karena banyak sekali opini publik yang dibangun yang tidak sesuai dengan faktanya lagi dan lagi. Makanya kalau aja adem ayem, tenang, santai, enak, saya juga pasti akan diam. Tapi kalau seandainya masih terus menerus, pasti saya juga akan minta kejelasan hukum gitu. Jadi makanya yang saya bilang tadi, saya selama ini sudah diam, saya tidak mau rame di sana terus, tapi menyecer saya, pendendam, masa nuntutin orang mau masuk penjara lah. Dia juga pernah mau memenjarakan saya, tapi memang tidak kuat dengan alat buktinya, tidak kuat dengan fakta yang ada. Bahkan 2 laporan yang dia bikin, dua-duanya alhamdulillah diberhentikan karena tidak sesuai dengan alat bukti gitu. Dan saya mengikuti prosedur semuanya. Terus dia bilang tidak mau damai. Yang nggak mau damai kan di mediasi yang tidak bisa memenuhi perdamaian. Padahal saya tidak minta ganti rugi seperak pun. Kita mintanya secara kekeluargaan juga, secara yang menurut saya sangat ringan, tapi tidak dipenuhi. Itu aja sih. Takut keganggu sekecilnya. calon baby. Kita berdoa agar jauh dari godaan setan yang Oke. Oke, mari Kak Putri, satu lagi. Kak Putri, bentuk karma juga nggak sih yang bersangkutan nih? Oh, tidak justru mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa usia kandungannya, Kaput? Kaput usia kandungannya berapa, Kaput? Kaput usia kandungan, ngomongin kandungan. 6 bulan mama masih kado. Usia kami, usia update aja kalau update Jangan apa mungkin. jangan update hari ini nggak naik. Enggak naik. Kaput, sebentar enggak ketemu kaput. 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 Polda ya, ke Polda. Aku kayak gini kayak si bener Habib. Naik Habib. Ada sambil jalan, Ada ngidam-ngidam apa Kak Kartika? Naik, Bib. Ini lagi ngelas kok, Bib. Sekarang katanya ngidam nyebut apa namanya ubi ya, kaput. Mbak, kita ketemu di Dirkrim Sus. Bener ya? Bener ya? Ini kaput. Beneran di Dirkrim Sus. Beb, di Trimsus ngomongnya Beb. Aduh. Bib, gimana, Bib? Calon babynya perempuan, Bib. Katanya yang kelima udah di. Oh. Udah siapin nama, Bib. Udah siapin nama belum, Kak? Siapin nama udah belum? Bingung kan? Ada juga kita dijemput di sini, Kak. Ayo kita mau ke Dream. Ayo itu tas kamera siapa tuh? Kemarin yang ngidam nyabut singkong ya, kaput. Habib. Udah ngidam nyabut singkong. Gak apa-apa Kak Karput, insya Allah naik. Gimana perkembangannya 6 bulan ini Kak? Ya Habib, gimana Habib? Ya dikit aja yuk. Yuk, dikit aja yuk. Itu aja Dirkrim Om. Tambahan. Bukan suami aku lari. Oke. Ya Allah. Oke.
Tapi mana? Iya, 6 bulan. Di Krimung aja yuk. Aku beneran ya. Krimsus. Kita ke sana ya. Tadi apa? Krimsus. Beneran ya? Kalau dulu ya. Pak.